Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abid Suja dari Lokal 5B Tadris Biologi dengan NIM 19 10 20 40 79 dan pada mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, pada pertemuan yang terakhir ini yaitu atau disebut tugas UAS, saya akan membahas tentang konservasi dan pengelolaan biodiversitas. Yang pertama, pengertian tentang konservasi. Yang kedua, tentang tata pengelolaan biodiversitas. Untuk yang pertama yaitu pengertian tentang konservasi. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam satu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Demikian pengertian menurut Al-Labi tahun 2010. Konservasi adalah mencakup pula konsep pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan atau disingkatkan dengan UNEP. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Pelestarian spesies dan proses biologis harus bersamaan atau simultan dengan konservasi sumber daya biotik. Jika tidak, maka tidak mungkin berhasil. Konservasi adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa liar, air, udara, mineral, segala sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan. Konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang kedua yaitu tata pengelolaan biodiversitas. Yang A, pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan undang-undang terkait Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dilindungi secara hukum menurut undang-undang terkait. Terdapat sekitar 10 materi undang-undang yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Yang bagian B, pengelolaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan 0. Perlindungan secara menyangga kehidupan, penguatan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta yang terakhir itu pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati ekosistemnya. Yang bagian C, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia berperan penting untuk berkelanjutan proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer. Keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis, dan genetik atau genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad reni atau bisa disebut mikroorganisme. Perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungannya kehidupan manusia. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya untuk UAS Biologi Konservasi ini, dan jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.